Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang teknologi e-commerce. Di sini ada Alwi Ritama, Andi Muhammad Satria Fadil, Dwi Metaliana Putri, dan Muhammad Yanuar. Konten materi yang akan kita bahas ada teknologi internet, infrastruktur e-commerce, topologi e-commerce, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, jadi apa itu teknologi internet? Teknologi internet itu adalah komunikasi antar komputer di jaringan internet menggunakan protokol TCP/IP. Di sini TCP dari TCP/IP fungsinya itu memecah pesan dari komputer ke paket, lalu penomboran unik ke setiap paket, lalu transmisi paket, dan yang terakhir menempatkan paket sesuai urutan yang benar pada komputer penerima. Fungsi IP dari TCP/IP ada dua. Yang pertama melakukan routing yang berarti menentukan rute terbaik untuk mentransmisikan paket data dari komputer pengirim ke komputer penerima melalui jaringan. Yang kedua pengalamatan yang berarti memberikan alamat unik berupa angka kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Di sini kita akan membahas juga tentang transportasi data, routing, dan addressability oleh Muhammad Yanuar. Woi, Dion. Anjay. Dion? Iya, iya. Oke, untuk selanjutnya ada circuit switching dan ada paket switching. Untuk circuit switching itu adalah coba gue lupa anjir. Gua cut. Nanti gua cut. Bentar. Santai, ntar gua cut. Circuit switching. Circuit switching adalah peralihan sirkuit adalah teknik peralihan yang menetapkan jalur sirkuit atau jalur khusus antara pengirim dan penerima. Oke. Dan untuk paket switching itu adalah paket yang menerima dari satu data ke data lainnya. Ya, selanjutnya Mas Andi. Routing ada dua jenis, yaitu adalah routing dinamis dan routing statis. Untuk routing dinamis kita jelaskan. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Dan selanjutnya ada routing statis yang kedua. Routing statis adalah bentuk peruteran yang terjadi ketika peruter menggunakan entry peruteran yang dikonfigurasi secara manual, bukan informasi lalu lintas peruteran dinamis. Ini dilanjut oleh teman kita selanjutnya. Oke, kita masuk ke addressability. Apa itu addressability? Kemampuan untuk memberikan alamat yang unik kepada setiap perangkat atau server yang terhubung ke internet sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain secara efektif. Dalam konteks internet, pertumbuhan eksponensial berarti bahwa jumlah perangkat yang terhubung ke internet meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Kadang-kadang dalam tingkat pertumbuhan yang sangat cepat dan bahkan melebihi ekspektasi. Infrastruktur e-commerce mengacu pada alat, layanan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan bisnis e-commerce. Infrastruktur perdagangan digital mencakup perangkat keras, perangkat lunak, perangkat peralatan jaringan, dan server. Ini mencakup keseluruhan jaringan, sistem, dan proses
untuk mengolah sumber daya. Tanpa infrastruktur yang memadai dan berjalan lancar, situs web e-commerce akan berkinerja buruk selama lonjakan permintaan. Fluktuasi musiman, ekspansi bisnis, dan liburan besar yang tidak terduga semuanya menyebabkan lonjakan permintaan. Mengapa infrastruktur e-commerce penting? Yang pertama, untuk pertimbangan bisnis. Di sana ada bisnis goal. Untuk menyempurnakan proses back-end seperti administrasi dan operasi serta membangun kekuatan agar bisnis tetap relevan di masa depan. Dan selanjutnya ada data manajemen, di mana untuk mentransfer data agar mengaktifkan layanan seperti autentifikasi pengguna, validasi pesanan, dan pemrosesan pembayaran. Yang kedua ada pertimbangan teknis, di mana infrastruktur ini sangat penting dalam hal software. Jika software tidak mendukung, maka kemampuan suatu platform e-commerce akan memburuk karena tidak bisanya menanggung beban dari banyaknya permintaan. Yang kedua ada hardware, di mana hardware sangat penting juga karena dengan membadainya hardware, maka e-commerce akan berjalan dengan lancar. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Pertama-tama di sini saya akan oke. Baik, saya akan melanjutkan topik yang saya bahas kali ini terkait topologi e-commerce, manfaatnya, dan jenis platform yang tersedia. Pertama-tama bisa kita lihat dari salah satu contoh topologi e-commerce. Di sini kita bisa melihat bagaimana berbagai komponen dalam ekosistem e-commerce saling terhubung. Di bagian kiri, ada sebuah pelanggan yang bisa mengakses layanan e-commerce melalui dua saluran utama, yaitu website dan aplikasi mobile. Mereka dapat menggunakan komputer atau perangkat mobile untuk mengunjungi situs web atau aplikasi e-commerce. Di sini seluruh komunikasi antara pelanggan dan sistem e-commerce ini semua terjadi melalui yang namanya internet. Internet di sini menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai komponen dalam ekosistem ini. Selanjutnya ada contact center yang menyediakan dukungan pelanggan melalui telepon atau chat. Contact center atau pusat kontak ini membantu pelanggan dengan berbagai pertanyaan dan masalah yang mereka hadapi, seperti ajuan komplain sebuah produk misalnya. Nah, kemudian di belakang layar ada server aplikasi dan server database. Server aplikasi menangani logika bisnis dan operasi transaksi, sedangkan server database menyimpan data pelanggan, produk, dan transaksi. Untuk menungkung dari operasional sebuah ekosistem e-commerce, ada beberapa fungsi seperti inventory, reporting, delivery, dan tracking. Di mana inventory di sini sebagai mengelola stok barang, kemudian reporting menyediakan sebuah data analitik dan laporan performa. Lalu delivery mengatur pengiriman barang kepada pelanggan, dan terakhir tracking, memungkinkan pelanggan melacak status pengiriman barang. Oke, baik, terus selanjutnya. Nah, sekarang mari balik ke bahas apa saja sih manfaat dari menggunakan e-commerce. Ada beberapa keuntungan utama yang bisa didapatkan di sini. Pertama, biaya operasional rendah dan keuntungan lebih tinggi. E-commerce mengurangi biaya operasional seperti sewa tempat dan tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan persentase keuntungan. Kedua, proses penjualan lebih cepat. Di sini transaksi dan pemenuhan pesanan dapat dilakukan secara otomatis dan cepat, sehingga pelanggan mendapatkan barang mereka lebih cepat. Ketiga, periklanan dan pemasaran yang terjangkau. Iklan digital seperti media sosial dan SEO atau Search Engine Optimization di sini bisa lebih murah dibandingkan iklan tradisional, namun tetap efektif dalam menjangkau pelanggan. Keempat, ada jangkauan yang tak terbatas. Dengan e-commerce, bisnis dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa adanya batasan geografis. Terakhir, ada transaksi internasional. E-commerce memungkinkan sebuah pelaksanaan bisnis untuk melakukan perdagangan internasional dengan mudah.
ya otomatis dalam peluang pasarnya akan lebih luas. Lanjut. Nah, terakhir di sini ada jenis-jenis platform e-commerce yang tersedia. Pertama, ada SaaS atau Software as a Service. Ini adalah sebuah platform e-commerce yang disediakan sebagai layanan yang dapat diakses melalui internet. Contohnya adalah Shopify dan e-commerce. Kedua, ada open source. Platform ini memiliki kode sumber yang nantinya dapat diakses, dimodifikasi, dan disesuaikan sesuai kebutuhan. Contohnya yaitu WooCommerce dan Magento. Ketiga adalah licensed. Platform ini memerlukan adanya lisensi untuk dapat digunakan dan biasanya platform yang berbentuk license dia menawarkan fitur tambahan dan dukungan premium. Keempat, ada proprietary. Ini adalah sebuah platform yang hanya dimiliki dan dikembangkan secara eksklusif oleh perusahaan tertentu. Kelima, yaitu terakhir, ada PaaS atau Platform as a Service. Layanan ini menyediakan infrastruktur dan platform untuk membangun dan menjalankan aplikasi e-commerce. Contohnya yaitu AWS atau Amazon Web Service. Kesimpulan yang dapat saya bahas kali ini, bahwa e-commerce menawarkan berbagai keuntungan seperti biaya operasional rendah, proses penjualan menjadi lebih cepat, dan jangkauan pasarnya lebih luas. Nah, dari topologi e-commerce telah menunjukkan bagaimana berbagai komponen saling terhubung untuk menyediakan layanan yang efisien kepada pelanggan. Terakhir, ragam jenis platform e-commerce memungkinkan pelaku bisnis untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan dari anggaran mereka. Oke, sekian terima kasih atas perhatiannya.